Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'. Sahabat Jambi Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi duha ini kita bisa menyapa, dan tentunya ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal. Maka kami mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur dan memuji Allah, dan kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Jambi Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sedikit kita nu'min sa'ah, beberapa sesaat kita mudzakarah dan mengingat dari apa yang menjadi pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salat wa dhirwatu sanabihi al-jihadu fi sabilillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islam, pokok segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salat, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanabihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak dari keislaman itu adalah jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Tentu Nabi berpesan tentang tiga hal yang sangat urgen dalam kehidupan seseorang. Namun saya akan fokus kepada pesan yang kedua, di mana Nabi mengatakan wa amuduhu as-salah. Tiang dari keislaman seseorang itu adalah salat. Tentu hal ini yang mesti harus kita sering ingatkan kepada kita semuanya, bahwa kita hidup di akhir zaman, godaan dan fitnah syubhat dan selain sebagainya terus menyapa dan bahkan mengganggu kita dari pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Berapa banyak kita melihat orang terpedaya dengan kehidupan dunianya, terpedaya dengan syahwatnya dan bahkan fitnah-fitnah yang lainnya, sehingga dia lupa dari pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tiang keislaman seseorang itu adalah salat. Ya, artinya berapa banyak orang meninggalkan sholat karena perkara dunianya, dia meninggalkan sholat karena perkara-perkara yang lain yang mungkin itu menyeretnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita. Pada hakikatnya kalau kita menelaah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang agar kita menjaga salat 5 waktu ini, karena dia adalah kunci dari segala atau tiang dari agama kita. Di antara, perhatikanlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia kelak yang Allah akan beri naungan, dan Allah tidak akan memberikan naungannya kecuali kepada 7 golongan manusia tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menariknya, sebutkan salah satu di antara 7 golongan itu. Nabi katakan, wa rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maka seseorang yang hatinya terpaut dan cinta dengan masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka dengan sebab itu Allah akan berikan naungannya di hari kiamat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira melalui perangkat yang Allah berikan sama kita, yaitu hati. Maka bersyukur yang hari ini hatinya cinta dan terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka itu indikasi seseorang itu kelak akan mendapatkan naungannya di hari kiamat. Bayangkan kalau seandainya kita masuk ke rumah Allah, ya, masuk ke rumah Allah, dan ini tentu juga merupakan kabar gembira, ya, kenikmatan yang terbesar saat kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lingkungan kita dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hati kita terpaut dan cinta dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini indikasi bahwasanya kita akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara ajakan Nabi agar kita terus menjaga yang namanya salat. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan dalam sebuah hadis, ala adulukum mayyamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Nabi katakan, maukah kutunjukkan kepada kalian yang dengannya Allah akan angkat derajat, dan dengannya Allah akan akan hapus kesalahan dan dosa-dosa. Nah, Nabi sebutkan salah satu di antara sebab yang dengannya Allah akan angkat derajat seseorang
dan dengannya pula Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Nabi sebutkan adalah wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kita ke masjid. Nah, di sini tadi Nabi memanggil perangkat kita yang satu, yaitu hati. Nah, yang sekarang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perangkat yang ada Allah berikan sama kita, yaitu kedua kaki kita. Dan kalau seandainya kedua kaki ini kita tujukan ke rumah Allah untuk menjaga salat 5 waktunya, maka dengan langkah yang satu kata Nabi, Allah akan hapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan langkah yang satu lagi, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Berapa banyak orang berharap agar derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu sebab syar'inya, carilah dengan kita memperbanyak langkah ke rumah Allah. Dan langkah ini beda saat kita dalam langkah ke rumah, ke kantor, ke tempat-tempat mana tidak ada fadilahnya. Tapi saat langkah kedua perangkat ini kita tujukan ke rumah Allah, maka Allah akan memberikan derajat kita, dan Allah akan angkat derajat kita, dan dengannya Allah akan hapus kesalahan kita. Nah, kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kita sudah masuk ke masjid, tadi hati kita dipanggil, kedua kaki kita dipanggil. Kemudian saat kita menghantarkan masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk kita, dalam hadis dikatakan ma qa'ada ahadukum yantadiru salata fi salatin illa tada'ulahul malaika. Tidak ada seseorang yang duduk di rumah Allah menanti sampai salat satu yang lain itu ditegakkan, melainkan malaikat akan berdoa untuk hamba tersebut. Dengan doanya apa? Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu buat hamba ini, ya Allah, turunkanlah ampunan buat hamba-Mu ini. Artinya dengan kita masuk ke rumah Allah, duduk sampai solat yang satu dengan yang lain itu didekatkan, melainkan kita mendapatkan doanya malaikat, yang malaikat berdoa sama Allah, ya Allah, turunkanlah ampunan-Mu buat hamba ini, ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu buat hamba ini. Bukankah dua hal ini yang kita minta setiap harinya? Kita solat, kita haji, baca Al-Quran dan umrah, agar Allah menurunkan rahmat-Nya, agar Allah turunkan ampunannya buat kita. Nah, sebab sehari itu adalah hantarkan jasad yang lemah ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita dengan mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi mengatakan lau ya'lamun nas, kiranya manusia itu faham apa yang Allah telah peruntukkan pahala dalam solat dalam azan dan sop-sop yang pertama, kedua dan seterusnya. Artinya Nabi mengabarkan sama kita, saat kita entahkan nanti dimasukkan di sop yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, di situ Allah telah bentangkan pahala-pahala buat kita semuanya. Beda saat kita duduk rapat, tidak ada keutamaan kita duduk rapat di sop yang pertama, kedua, atau kita duduk bersama majelis dan sebagainya, tidak ada keutamaan di sop yang pertama, kedua dan ketiga. Tapi saat kita menghantarkan diri ini untuk masuk ke rumah Allah, menegakkan salat 5 waktunya, di situ ada keutamaan dalam salat berjamaah, di mana kita sop yang pertama, kedua, ketiga telah Allah bentangkan. Maka oleh karenanya saudaraku, inilah di antara hadis yang Nabi memotivasi kita agar menjaga tiang agama kita, yaitu salat. Oleh karenanya Nabi mengatakan salatul jamaati tafdulu bi salatil fardhi bi 27 darajah, wa fi riwayah bi 25 darajah. Nabi menyebutkan salat berjamaah bandingan dengan salat sendiri adalah 27 derajat atau 25 derajat. Artinya kalikan aja kita. Kalau sehari kita diperintahkan oleh Allah 5 kali, maka 5 kali 27 atau 25 derajat akan keluar angka namanya 135 derajat. 135 derajat. Pertanyaan buat kita, sudah berapakah derajat yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Nabi menyebutkan dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabul 'abdu bihi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh seorang hamba dari amalnya adalah salatnya. Fa in saluhat sairu amalih, kalau seandainya kualitas salatnya baik, maka kebaikan salat ini akan mempengaruhi amalan-amalan yang lain. Wa in fasadat sairu amalihi, dan kalau seandainya kualitas salat kita buruk, maka kualitas buruk ini akan mempengaruhi amalan-amalan yang lain. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari concern setelah kita bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, perkuat dan jaga perihal salat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang akan pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya mudzakarah ini yang singkat bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.